desainnya berbeda karena ini panjang langkahnya lebih panjang daripada yang lama. Cuman pistonnya diperkecil. Kalau diameter silinder yang baru ini 47 mm, panjang langkahnya 63,1 mm. Kalau yang lama itu cc-nya 108, kalau yang baru itu 109, tapi tetap masuk kategori 110 cc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santok Channel. Kali ini saya mau istilahnya review versi kudewe. Jadi kalau reviewnya teman-teman yang mungkin pengen tahu perbedaan antara Scoopy terbaru ini dengan Scoopy yang lama versi sebelumnya, itu mungkin teman-teman bisa istilahnya kalau perbedaan antara visualnya, istilah fitur-fiturnya, teman-teman bisa cek di channelnya Nizam LB atau mungkin Papa Narsis ya. Jadi channel itu membahas tentang mungkin penggunaan remote, kalau kuncinya hilang dan yang lain. Artinya fitur-fiturnya sudah dibahas di kontennya teman-teman. Nah, saya mau membedakan dua unit ini apa yang berbeda secara teknis ya. Secara teknis, yang pertama adalah gini, kita masih ke rangka dulu. Jadi kalau di rangka itu ada perbedaan. Pertama adalah di tinggi saddle atau tinggi jok. Kalau yang tipe lama itu tingginya 744 mm dari tanah kemudian ke atas saddle tanpa di standar tengah ya. Kemudian yang terbaru itu tingginya 746. Artinya yang terbaru lebih tinggi dibanding yang lama, selisih cuman 2 mm. Kemudian jarak sumbu roda. Sumbu roda itu as roda depan ke as roda belakang. Kalau yang tipe lama itu jarak sumbu rodanya 1257 mm. Kemudian yang kedua, yang terbaru itu 1251. Jadi yang baru lebih pendek, kurang lebih 6 mm sumbu roda antara as roda depan dengan as roda belakang. Kemudian jarak terendah ke tanah, itu ketika sepeda motor tidak di standar tengah atau di posisi rata, jarak dari tanah itu yang lama 143, yang baru 145, selisih 2 mm. Tadi kan tingginya saddle selisih 2 mm, berarti jarak dari tanah juga terendah ke tanah itu 2 mm selisihnya, jadi lebih tinggi yang baru. Kemudian berat kosongnya yang lama 99. Berat kosong itu istilahnya sepeda motor ini tanpa oli, tanpa bensin ya, itu beratnya 99 kg yang lama, yang baru 95 kg. Lebih berat yang lama. Untuk tangki bahan bakar yang lama 4 liter, yang baru volumenya 4,2 liter. Oke, itu untuk di sistem istilahnya rangka ya. Kemudian yang kedua, saya mau membedakan di istilahnya kalau sistemnya yang baru sudah pakai, yang ada yang kunci kontak manual, ada yang smart key. Ini yang lama masih pakai yang kunci kontak. Terus kemudian perbedaan yang mencolok sih sebetulnya di bagian mesin ya, istilahnya di bagian mesin. Pertama, persamanya sama-sama SOHC, single overhead cam. PGM FI sama, sistemnya pakai injeksi. Terus kemudian yang kedua, ini di bak CVT itu yang baru warnanya silver, yang lama warnanya hitam. Ini hitam. Nah, perbedaan yang mencolok adalah yang tipe lama masih ada kickstarternya, sedangkan yang baru itu sudah nggak pakai kickstarter. Artinya kickstarternya sudah nggak ada. Dia menghidupkan mesin murni pakai electric starter. Terus ada yang komen, loh mas, berarti kalau akinya drop nggak bisa dihidupkan, rugi nggak ada kickstarternya. Itu ada beberapa yang punya pendapat seperti itu. Tapi menurut saya, ini kita ngomong di lapangan aja.
teman-teman yang punya sepeda motor Scoopy atau mungkin yang tipe lama, saya yakin kok ketika teman-teman itu ada kickstarternya, tapi kickstarternya nggak pernah dipakai. Ini buktinya bahwa ketika lama nggak dipakai itu biasanya sampai berkarat dalamnya di kickstarter sampai macet, kickstarternya nggak bisa kembali. Yang jelas dengan tanpa kickstarter sebetulnya nggak ada yang berubah, ya sama-sama. Toh pada intinya naik sepeda motor nggak mau ribet, nggak mau pakai kickstarter, pasti pakai electric starter ini untuk sepeda motor terbaru. Kalau menurut saya untung ruginya sama-sama lah, istilahnya yang ada kickstarternya yang tipe lama ada untungnya juga, darurat masih bisa. Tapi praktek di lapangan ketika akinya ngedrop pasti diganti sama teman-teman, karena untuk menghidupkan mesin itu harus tanda tengah dulu, pakai tanda tengah baru bisa di kickstarter. Oke, kemudian perbedaan yang kedua adalah di volume silinder. Volume silinder itu sebenarnya cc-nya sama 110 ini. Kalau di speknya kan sama-sama cc 110, tapi ada perbedaan yang mencolok di situ. Kenapa? Karena kalau yang tipe lama itu istilahnya diameter kali langkahnya atau diameter kali langkah itu diameter silinder ya. Diameter silinder di bloknya itu 50 yang lama, 50 mm. Langkahnya 55,1 mm itu untuk tipe yang lama. Sedangkan yang baru ini lebih desainnya berbeda, karena ini panjang langkahnya lebih panjang daripada yang lama. Cuman pistonnya diperkecil. Kalau diameter silinder yang baru ini 47 mm, panjang langkahnya 63,1 mm. Kalau dihitung secara spesifik itu ketemunya sama, selisih satu lah istilahnya. Kalau yang lama itu cc-nya 108, kalau yang baru itu 109, tapi tetap masuk kategori 110 cc atau cc 110. Kemudian rasio kompresi itu untuk yang tipe lama itu masih 9,5 banding 1. Sedangkan yang tipe terbaru itu sudah 10 banding 1. Itu kompresi rasio. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena emang kenapa kok yang lama ini kok langkahnya lebih panjang, diameter silindernya lebih kecil. Nah, ini sebetulnya kalau secara teknis untuk mengurangi getaran. Sedangkan yang lama itu getarannya lebih tinggi untuk akselerasi loh ya. Cuman karena tipenya itu diameter piston lebih besar, langkahnya agak pendek. Kemudian yang terbaru itu langkahnya agak panjang, kemudian diameter pistonnya agak kecil, maka biasanya perbedaannya adalah di akselerasi awal. Nah, di akselerasi awal kalau lihat desainnya, kemungkinan yang terbaru itu istilahnya agak lebih lambat sedikit dibanding yang lama. Ini kalau menurut desain daripada istilah sistem silindernya ya, silindernya antara diameter sama panjang langkah tadi, volumenya. Oke, mungkin perbedaan yang mencolok itu. Terus kemudian di kickstarternya aja, yang lain sih saya kira kalau desain itu relatif, ada yang suka yang lama, tipe lama, ada yang suka yang tipe baru. Cuman kalau saya sih lebih suka yang tipe baru karena memang stylishnya lebih dapat, lebih bagus gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini informasi informasi sebentar ini. Saya karena nggak review tentang fitur-fiturnya. Kalau review fitur-fiturnya kan wis biasa, wis banyak yang melakukan ya. Tapi kalau review di ini saya pikir ini masih jarang. Jadi perbedaannya mencolok adalah yang baru nggak ada kickstarternya, yang lama masih pakai kickstarter. Terus kemudian untung ruginya apa ya, pakai darurat ada kickstarternya, tapi secara teknis di lapangan kickstarter itu jarang dipakai. Terus kemudian untuk diameter silinder sama sama panjang langkah, yang baru itu diameter silindernya lebih kecil, panjang langkahnya lebih panjang dibanding yang lama. Sedangkan yang lama itu memang desainnya diameter silindernya lebih besar, panjang langkahnya lebih pendek.
Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.